Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas soal persamaan eksponen bentuk keempat yang merupakan request dari salah satu dari kalian. Nah, ini dari Agatha Granti. Request video dong, Kak. Jadi soalnya itu fx dan hx-nya terdapat pangkat. Jadi maksudnya itu fx dan hx-nya atau yang dipangkatkan dan yang pangkatnya itu memuat unsur kuadrat atau berbentuk kuadrat. Aku ada soal gitu, bingung Kak, sedangkan besok ulangan harian tentang itu. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tersebut. Ini dia soal yang saya maksud. Jadi ini adalah persamaan eksponen bentuk keempat, di mana yang dipangkatkan dengan yang pangkatnya sama-sama memuat unsur x kuadrat. Jadi bagi kalian yang belum mempelajari konsep dan variasi soal tentang persamaan eksponen bentuk keempat, silakan bisa dipelajari dulu, karena soal yang saya bahas pada kesempatan kali ini merupakan soal persamaan eksponen bentuk keempat yang levelnya cukup tinggi ya. Jadi kalau yang konsep dan dasarnya aja belum paham, maka nanti untuk soal ini agak kesulitan memahaminya ya. Nanti silakan bisa dikunjungi di bagian deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini persamaan eksponen bentuk keempat biasanya saya menggunakan yang dipangkatkan itu ya, ini sebagai fx. Otomatis ini juga sama, yang kanan ini juga fx. Kemudian pangkatnya kita namai gx dan hx. Ini x kuadrat min 1 adalah gx, dan yang 2x plus 2 ini sebagai hx. Di beberapa buku termasuk di Erlangga menggunakan yang dipangkatkan itu sebagai hx. Pangkatnya fx sama gx. Itu nggak masalah, kalian hanya tinggal mengganti saja fx dengan hx gitu ya. Ini masalah penamaannya saja. Artinya tidak mempengaruhi ke konsepnya. Sekarang kita ingat kembali persamaan eksponen bentuk keempat itu memiliki penyelesaian yang pertama. Ini dia soal yang saya maksud. Jadi ini adalah persamaan eksponen bentuk keempat ya, yaitu kan cirinya memiliki bilangan yang dipangkatkan itu sama dan semua pangkat dan yang dipangkatkan itu berbentuk fx ataupun gx ya, ada unsur x-nya. Nah, di sini yang lebih sulit adalah karena yang dipangkatkan dengan yang dipangkatnya sama-sama memuat unsur kuadrat. Jadi karena ini persamaan eksponen bentuk keempat, bagi kalian yang belum mempelajari konsep dan variasi soal persamaan eksponen bentuk keempat, silahkan bisa dipelajari dulu. Itu sudah saya cantumkan di bagian deskripsi ya, karena soal yang akan kita bahas ini merupakan soal persamaan eksponen bentuk keempat yang levelnya cukup tinggi. Jadi kalau yang dasarnya saja atau konsepnya belum paham, maka video ini akan kurang bisa dipahami dengan baik. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu di sini biasanya kita misalkan yang dipangkatkan itu sebagai fx. Berarti nanti yang kanan juga sama, yang dipangkatkan itu fx. Kemudian pangkatnya itu ini kita anggap sebagai gx, dan yang kanan kita anggap sebagai hx. Nah, jadi di sini nanti kita menyelesaikan dengan persamaan eksponen bentuk keempat. Nah, bagi kalian yang menggunakan referensi misalkan kayak buku Erlangga atau buku yang lain, di mana yang dipangkatkan itu kok namanya hx Pak, bukan fx. Nah, ini hanya masalah penamaannya saja ya. Artinya tidak mempengaruhi hasil ataupun proses perhitungannya ya. Hanya masalah penamaannya saja. Jadi kalau saya di sini menggunakan fx, kamu menggunakan hx, ya nanti setiap saya menggunakan fx diganti saja dengan hx ya, nggak masalah kalau seperti itu. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama, kalau kalian ketemu bentuk keempat, pangkatnya sama dengankan dulu, yaitu gx sama dengan hx. Berarti x kuadrat min 9 sama dengan 2x plus
2x min 1 ya. Nah, setiap ketemu bentuk kuadrat, kita pasti membuat agar ruas kanan adalah 0. Artinya, semua unsur di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Maka nanti jadinya adalah x kuadrat, 2x-nya jadi negatif. Ini saya langsungkan ya. Min 9, nanti kan min 1 ini pindah jadi plus 1. Berarti min 9 plus 1 kita peroleh min 8 ya. Ini biar nanti penyelesaiannya tidak terlalu panjang. Kita faktorkan bentuk seperti ini. Kita peroleh x min 4 dikalikan x plus 2. Masing-masing kita sama dengan K0, maka kita peroleh x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 2. Nah, ini merupakan bentuk yang tidak memiliki syarat ya, karena bentuk keempat ini untuk gx sama dengan hx tidak memiliki syarat, artinya hasil berapapun di sini memenuhi. Oke ya, tidak masalah. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, yaitu yang dipangkatkan, yaitu fx. Kita sama dengankan 1 ya, karena bentuk ini akan bernilai sama jika fx-nya 1. Fx-nya 1 berarti x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 1. Nah, di sini seperti tadi ruas kanan harus kita buat 0. Berarti satunya pindah luaskan ke sebelah kiri. Nanti bentuk persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat min 4x. 1 pindah jadi negatif. Berarti 3 min 1 plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini mungkin yang kesulitan adalah kalian akan kesulitan kalau memfaktorkan ini. Karena kita berpikir dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2 dan dijumlahkan hasilnya min 4. Tentu kalau kita berpikir bilangan bulat tidak ada yang memenuhi. Oleh karena itu penyelesaiannya harus menggunakan rumus ABC, yaitu yang berbentuk X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Nah, seperti ini ya bentuk rumus ABC. Kemudian kita tentukan nilai ABC-nya dulu. A itu adalah koefisien yang kuadrat. Di sini tidak ada atau tidak tertulis, berarti 1 nilai A-nya. Kemudian nilai B-nya yang tengah atau koefisien yang X, berarti negatif 4. Kemudian C-nya adalah konstanta atau yang tidak ada variabel, berarti C-nya adalah 2. Berarti kalau kita masukkan ke sini, min B berarti min negatif 4 plus minus akar B kuadrat min 4 kuadrat dikurangi 4 kali A 1 kali C 2. Kita per dengan 2A 2 kali 1. Kemudian bisa kita lanjutkan, min ketemu min ini berarti plus 4 plus minus. Nah, ini lagi-lagi biar tidak terlalu panjang durasinya, saya langsungkan saja ya. Ini min 4 dikuadratkan adalah 16. 16 dikurangi 4 kali 1 kali 2, 8. 16 kurangi 8. Berarti di sini nilainya adalah akar 8. Ya, akar 8. Akar 8 itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi akar 8 itu kan 4 kali 2 ya. Akar 4 itu 2 keluar, yang tersisa masih akar 2. Berarti akar 8 itu senilai dengan 2 akar 2. Berarti bentuk di sini bisa kita ubah menjadi 4 plus minus 2 akar 2 per 2 kali 1, 2. Nah, tentu di sini karena ada penyebut, kita bisa membaginya karena unsur semua di sini bisa dibagi dengan 2. Kita bagi saja. Ingat, kalau ada bentuk pecahan seperti ini, kalau dibagi 2, bagi semuanya ya.
Artinya seperti ini, kalau dicoret berarti 4 bagi 2 masih 2. Nah, 2 di sini ketika dibagi 2 masih 1 ya. 1 nggak ditulis nggak apa-apa, berarti nanti hasilnya adalah kalau yang menggunakan plus 2 plus akar 2, dan kalau yang menggunakan min ya berarti 2 min akar 2. Seperti halnya kasus yang pertama. Untuk fx sama dengan 1 tidak memiliki syarat. Artinya berapapun x yang kamu jumpai atau yang kamu temukan itu pasti memenuhi. Ya, kecuali nanti ketika ada ketemu syarat yang lain. Jadi untuk penyelesaian yang kedua, fx sama dengan 1 adalah jawabannya 2 plus akar 2 dan 2 min akar 2. Yang ketiga adalah fx disama dengankan 0. Nah, di sini ya ada syarat bahwa gx dan hx harus positif. Ya, atau harus lebih dari 0. fx kita tulis kembali, fx itu adalah x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, karena ruas kanan sudah 0, bisa kita faktorkan. Kita mencari yang dikali ketemu 3 dan jumlahnya min 4. Berarti kita peroleh x min 1 kali x min 3. Berarti masing-masing langsung kita sama dengankan 0 ya. X min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Atau x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Nah, di sini tidak atau belum kita pastikan memenuhi, karena kita harus mengecek apakah gx dan hx-nya positif. Nah, sekarang kita ada dua nilai yang harus dicek, yaitu x-nya 1 dan x-nya 3. Sekarang kita akan mengecek x-nya 1. Ya, kalau x-nya sama dengan 1. Di sini ingat, gx harus positif. Kalau kesulitan, gx ditulis ulang dulu. Gx itu adalah x kuadrat min 9. Berarti 1 kuadrat min 9. Apakah ini nilainya positif? Tentu tidak ya, karena 1 kuadrat min 9 adalah negatif 8. Berarti 1 di sini karena satu syarat saja sudah nggak terpenuhi ya, karena kan syaratnya harus dua-duanya positif. Nah, ini satu syarat saja sudah tidak terpenuhi. Artinya apa kalau satu syarat tidak terpenuhi? Berarti x sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Ya, berarti kita nggak perlu capek-capek ngecek yang hx karena sudah dipastikan x sama dengan 1 tidak memenuhi. Kemudian untuk yang kedua adalah x sama dengan 3. Sama, kita cek gx dulu. Gx itu x kuadrat min 9 ini ya. Artinya x-nya diganti 3 sekarang. Berarti menjadi 3 kuadrat min 9. Apakah ini juga positif? Tentu tidak ya. Karena 3 kuadrat itu 9 dikurangi 9, 0. Berarti karena tidak memenuhi syarat, tidak perlu kita cek yang hx. Sudah dipastikan tidak memenuhi. Jadi 1 dan 3 yang sudah kita temukan di sini, ternyata keduanya tidak memenuhi. Selanjutnya kita ke langkah yang terakhir, yaitu kita mengecek fx sama dengan negatif 1. Berarti x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan min 1. Seperti tadi, harus kita pindah ruaskan agar ruas kanan menjadi 0. Ya, min 1 pindahkan ke ruas kiri, nanti jadi plus 1. Artinya, ini menjadi x kuadrat min 4x 3 plus 1. Ya, berarti plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini kalau difaktorkan, ya saya tuliskan di sebelah sininya biar cukup space-nya ya. Kalau difaktorkan nanti ketemu x min 2 kali x min 2 sama dengan 0. Nah, karena ini ada dua unsur yang sama,
kita tidak perlu menuliskan X sama dengan 2 atau X sama dengan 2. Karena ini jadi double ya. Kalau ada dua nilai tapi sama, itu ya sama saja satu nilai saja. Berarti X min 2 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Di syarat yang keempat adalah syaratnya Gx dan Fx keduanya ganjil atau keduanya genap. Oke, saya buatkan kolom di sini ya agar space-nya cukup. Nah, di sini. Oke, syaratnya adalah Gx dan Hx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Berarti X sama dengan 2. Kita cek yang Gx. Gx itu X kuadrat min 9. Kalau X-nya itu kita ganti dengan 2, berarti kan menjadi 2 kuadrat min 9. Nilainya berapa? 4 dikurangi 9 min 5. Negatif 5 itu termasuk ganjil atau genap? Tentu ganjil ya. Jadi ganjil itu tidak terbatas hanya positif. Jadi negatif pun ini ganjil. Kemudian kita cek juga untuk yang Hx. Hx itu 2x min 1. Berarti kalau x-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 kali 2 min 1. 2 kali 2, 4, dikurangi 1, 3. Berarti ganjil juga. Artinya apa kalau keduanya ganjil? Berarti x sama dengan 2 di sini adalah memenuhi. Ya, berarti sekarang kita punya nilai-nilai yang sudah kita tentukan memenuhi, yaitu 4 min 2, kemudian tadi ada 2 plus akar 2 dan 2 min akar 2, dan yang terakhir adalah 2. Pertanyaannya apa? Himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian atau kita biasa singkat dengan HP. Himpunan penyelesaian itu berbentuk menggunakan kurung kurawal ya. Tinggal kita tuliskan satu persatu nilai yang memenuhi, yaitu dari sini aja ya, nggak harus urut, nggak apa-apa. 4 terus min 2, terus tadi yang memenuhi lagi ada 2 plus akar 2, kemudian 2 min akar 2, kemudian ada lagi terakhir yaitu 2. Nah, jadi ada nilai 5 macam ya, atau 5 buah nilai yang memenuhi bentuk di sini ya, karena memang bentuk kuadrat otomatis biasanya nilai X atau penyelesaiannya cukup banyak seperti ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian ya untuk belajar persamaan eksponen, khususnya yang bentuknya cukup rumit, yaitu pangkat dan yang dipangkatkan sama-sama ada unsur kuadrat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dalam menyampaikan materi ini. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.